welcome to our video. Jadi di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat WBS di aplikasi Microsoft Project. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nandro Microsoft sebagai presentator pertama. Sebelum masuk ke tutorial WBS, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang apa itu WBS. WBS itu merupakan kepanjangan dari Work Breakdown Structure, yaitu struktur kerja yang digunakan untuk memecah proyek menjadi bagian-bagian kecil dan terperinci agar lebih mudah dikelola. Baik, segitu saja tentang WBS, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dadah! Hai guys, perkenalkan nama saya Anggi Triani Putri, saya presentator kedua. Saya di sini akan menjelaskan apa itu Microsoft Project. Oke, Microsoft Project adalah perangkat lunak atau biasa yang kita sebut dengan software. Microsoft Project yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, dan mengontrol jalannya suatu proyek. Melalui Microsoft Project, kita dapat membuat jadwal, kegiatan, dan menentukan durasi pekerjaan, menetapkan tanggal, dan memulai atau selesainya kerjaan, serta dapat melihat hasilnya dalam bentuk diagram Gantt. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Sarmila, saya presentator ketiga. Saya ingin menjelaskan tentang tujuan pembuatan WBS. Tujuan pembuatan WBS adalah untuk mempermudah perencanaan proyek, mengatur pembagian tugas, memperkirakan waktu dan biaya, serta menjadi dasar dalam pembuatan jadwal di Microsoft Project. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat WBS di aplikasi Microsoft Project. Jadi langkah awalnya itu kita harus sudah memiliki langkah-langkah yang akan kita pastikan di task name ini. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita lihat di bagian durasi, ini bisa kita sesuaikan sesuai keinginan kita. Projectnya itu berapa hari pengerjaannya. Misal di sini saya buat 3 hari. Kemudian di start ini itu merupakan tanggal, bulan, dan tahun kita memulai project. Ini juga bisa kita sesuaikan mau di bulan berapa, misal di bulan Desember, dimulai dari tanggal 1, kemudian tahunnya juga bisa disesuaikan. Nah, untuk finish ini, dia biasanya itu otomatis, tapi boleh juga kalau mau kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Di sini di tanggal berapa ya, tanggal 3 mungkin, karena 3 hari ya. Nah, begitu seterusnya. Untuk bagian visualisasi ini, caranya itu jika teman-teman rasa kurang menarik, bisa diubah warna dengan cara diklik kanan, kemudian klik time scale, lalu di non-working time. Nah, pada bagian ini bisa teman-teman ubah warnanya sesuai keinginan, apakah warna merah, hijau, dan seterusnya. Lalu klik OK. Maka akan tampil seperti ini. Dan untuk seterusnya itu caranya sama sampai selesai. Tema WBS kami ini merupakan suatu bisnis toko tas dan sepatu. Jadi kami ingin membuat project tersebut. Di sini tampilan awal dari Microsoft Project-nya dapat dilihat, kolom pertama itu task name, yang mana dia menampilkan aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan setiap project. Kemudian ada duration, yaitu hari di mana kita menyelesaikan atau melakukan kegiatan tersebut. Di sebelahnya ada start, yaitu tanggal dimulainya membuat project, dan juga finish, yaitu tanggal selesai pembuatannya. Kemudian di halaman sebelahnya bisa dilihat bahwa ini adalah tampilan visual dari yang kita inputkan. Di sini ada diagram batang yang berwarna merah ini menunjukkan hari libur ataupun tidak kerja. Dan ini diagram yang memiliki panah, merupakan alur dari setiap aktivitas. Kemudian di sini bisa dilihat ada yang merah. Di sini tuh melambangkan bahwa karyawan itu mengalami kayak kelelahan ataupun gajinya kurang. Untuk menghilangkan logo merah ini ada beberapa cara yang akan dijelaskan oleh teman saya. Hai teman-teman, jadi di sini aku melanjutin penjelasan tentang teman aku sebelumnya. Di sini ada yang namanya tanda merah. Ada 3 cara menyelesaikan untuk tanda merah ini. Cara pertama itu, ini karena dia overloaded, jadi dia tuh nggak bisa dikerjakan sama 1 orang. Jadi minimal kita menambah 2 orang. Jadi di dalam 9 ini deployment dan serah terima proyek ini dilakukan sama oleh 2 orang. Jadi ini kita buat 2 hari. Durationnya ini kita buat waktu pengerjaannya itu selama 2 hari. Dan di sini startnya dimulai tanggal 27 dan finishnya tanggal 29. Kenapa nggak tanggal 28, Kak? Kalau tanggal 28 itu karena dia hari Minggu. Kalau tanggal 28 itu dia hari Minggu, hari libur, jadi nggak bisa. Yang tanda batang merah ini artinya itu tanda libur.
Jadi ini yang 9.1 deployment ke server produksi itu dikerjakan dalam 1 hari oleh 1 orang, dikerjakan 2 orang bareng-barengan atau 1 orang sendiri juga nggak masalah. Ini startnya ini dari tanggal 27 dan finishnya tanggal 27 juga. Lalu yang 9.2 ini hari berikutnya di tanggal 29. Dia tanggal 29 kita buat tanggal 29. Nah, jadi startnya tanggal 29 dan finishnya juga tanggal 29. Itu cara pertama. Dan selanjutnya cara kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye. Saya akan menjelaskan cara yang kedua untuk menghilangkan tanda merah ini. Dengan cara yang kedua yaitu kita mengganti research name-nya. Dia nggak boleh sama kayak ini kan development dan serah terima. Nah, ini nggak boleh sama, kita harus menggantinya dengan cara seperti ini. Nah, ini development dan serah terima. Kita harus membuatnya dengan nama yang berbeda. Nah, kebetulan di sini sudah saya buat development dan serah terima 2. Di sini kita tinggal mengganti resource name-nya saja. Nah, sebelumnya di sini the development dan serah terima makanya ini merah karena dia 2 sama seperti yang di atasnya. Nah, maka supaya kita menghilangkan merah ini kita bisa mengganti yang ini dengan serah terima yang sudah kita buat tadi, serah terima 2. Nah, maka tanda merah yang di sini hilang. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya gimana cara mengganti development dan serah terima ini. Berikut cara untuk menggantinya dengan cara di sini ada resource name. Nah, di sini kita bisa mengopi ini dan kita letak di sini. Kemudian dia nggak bisa sama, kita harus menambahkan satu huruf atau 1 angka supaya dia berbeda. Selesai kita ganti, maka dia bisa diganti resource name-nya dan dia bakalan timbul seperti ini di sini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan cara ketiga untuk menghilangkan tanda unlocked, yaitu klik 2 kali. Nah, di sini kan masih 100%. Jadi sini kita ubah menjadi 50%. Mengapa 50%? Karena 100% itu terlalu full kerjanya. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini tanda unlocked-nya sudah hilang, sudah tidak merah. Cara selanjutnya yaitu sama seperti yang cara pertama tadi. Klik 2 kali. Setelah itu dibagi 2. Setelah itu klik OK. Halo teman-teman, jadi sekian video dari kami. Jangan lupa di Like, comment, share. Ini kami akan membuat video tugas dari bapak kami. Kami 2,000 years later. Itu video membuat WPS. dapat berapa? Bombastic side eye.